Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peternak, para pemirsa. Pagi ini saya di rumahnya Pak siapa jenenge? Pak Hadi, mriki Pak Hadi. Nah, di rumahnya Pak Hadi. Ini Pak Hadi ini ada keluhan sapinya. Ini kenapa Pak Hadi? Makanya tidak Tidak doyan. Terus tidak mau gemuk-gemuk ya, gitu. ya. Padahal makannya rumput ya. Rumput ya. Banyak rumput, ya. Iya. Iya. Rumput Jadi salah satu faktor yang menyebabkan sapi nafsu makannya kurang, terus nggak gemuk, bulunya kusam. ya. Ini terus ininya kalau diperiksa ini agak pucat, ini pucat. Nah, ini pucat. Agak pucat ini. Nah, ini diduga cacingan. Jadi para peternak salah satu gangguan di pemeliharaan sapi itu cacing. Nah, cacingan. Jadi di daerah tropis ini umumnya ternak itu cacingan. Nah, cacing di sapi ini jumlahnya banyak, macam-macam. Ada yang bentuk gelang, ada yang kayak biji kacang, ada yang kayak lintah. Kalau disembelih di hatinya itu cacing itu banyak. Nah, terus kapan kita ngobati cacing? Nah, ini bisa diawali misalnya induk ini setelah melahirkan 1 hari bisa diberi obat cacing. Nah, terus pedetnya nanti kalau sudah umur 40 hari bisa diberi obat cacing. Terus diulang lagi setiap 3 bulan kalau masih umur 1 tahun. Terus nanti setelah umur 1 tahun bisa 4-6 bulan. Nah, terus kalau program itu lupa, kondisi misalnya sapi ini makannya banyak, ada gemuk, nah curiga cacingan. Terus bulunya ini nyerenggi, kusam gitu loh ya. Iya, nyerenggi, kusam ini, itu diduga cacingan. Terus kalau teletongnya itu ada umbelnya, nah, ada lendir atau warnanya hitam, itu diduga cacingan. Setelah cacingan ini diobat, dosisnya harus tepat. Obat itu banyak macamnya di toko itu, dosisnya sesuai petunjuknya. Seperti ini untuk berat 2 kintal. Nah, perkiraan sapi segini ini kurang lebih 1 kintal 50 atau 2 kintal. Ini cukup 1. Kalau induk seperti ini kurang lebih 3 kintal 4 kintal, ini 2. Kalau induk ini bisa 6 bulan sekali atau setiap habis melahirkan. Soalnya nek cacing terus daya tahan ini tubuh lemah. Iya Pak. Tubuh gampang sakit. Nah, kalau sudah tidak cacingan, nah, kalau ada penyakit masuk itu seperti vaksin wis tahan. Nah, tapi kalau cacingin di sini kurang, penyakit mlebu tambah remek. Apalagi sekarang penyakit sapi banyak. Ada demam sapi sing lawas, ada PMK. Ya moga-moga ini jangan sampai ada LSD. LSD itu salah satu penularannya lalat. Ini banyak lalat ya. Iya. Terus kalau kondisi sapi ini lemah bisa kena. Nah, salah satu kondisi sapi lemah pertama kadang makannya kurang. Iya. Nah, makannya kurang. Wis mangane kurang cacingan, nah, tambah parah. Nah, jadi pengobatan cacing seperti itu penting sekali. Nah, cara pemberiannya. Nah, kalau ini yang jenis ini aman, sapi bunting, sapi apapun aman, pengalaman aman. Ini satu untuk berat 1 kintal, seperti ini kurang lebih 1 kintal. Sapi umur 1 tahun ini. Nah, ini cara pemberiannya seperti ini. Nah, ini toh didangakno sampai lepas ini. Nah, didangakno terus dari samping. Nah, samping ini. Ini dari samping ini tidak akan kegigit. Terus tangan di tengah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Selawatan amin, selawat Muhammad. Ambek bismillah pokoknya ngobati ini. Soalnya obati sarana sing gare waras, gare seger itu pangeran. Ya tenang. Ya. Dijangan terus ini. Ini paling aman seperti ini. Jadi gini. Nah, kebetulan ini pakai selontongnya roti loh, mirip murah. Kalau enggak ada apa-apa, habis ini langsung cuci sabun nggak apa-apa. Ya ini bisa diulang kalau sekarang ini tanggal 11 Maret
Maret, April, Mei, Juni, Juli. Itu di 4 bulan bisa diulang, 3-4 bulan. Tapi setelah 2 bulan itu kok kotoran itu kok on umbele bisa dikasih langsung. Nah, nanti pemberiannya 1,5 sekitar 4 bulan itu 2 kintal lebih sudah. Setelah ini udah makannya cukup, terus kalau mau bagus ditambah vitamin, mineral gitu ya. Atau tiap 2 minggu dikasih gula kerean. Kalau ngasih garam sebetulnya tidak perlu, sedikit aja. Terus makannya seperti itu. Nah, insya Allah setelah diobat cacing ada perubahan. Terus kalau memelihara lagi, maksudnya selanjutnya, kalau kotor, kalau mandikan, memang habis dimandikan dikeluarkan, dimandikan di dalam. Itu dimandikan pakai sabun, disabun, mama lemon atau sunlight. Ya. Itu bisa membunuh mikroorganisme yang di kandang itu. Misalnya ada bibit virus itu bisa mati dengan sabun. Terus dijemur. Nah, dijemur ini bagus, terutama jam 9 sampai jam 11. Itu ada vitamin D gratis. Dijemur. Nah, ini kan lalatnya banyak. Ya, wis tak obati lalat pisan. Nah, karena lalatnya banyak, tak obati lalat pisan wis. Iki tak wis. Cacingan soalnya sih ganggu sapi itu cacing sama Lalat ya, Pak? lalat nyamuk. Nah, lalat sapi yang kecil-kecil itu Iya. masih malam kayak ini. Nah ini terbang ini. Nah, ini masih malam gigit ini. Nah, ini gigit ini lalat ini. Nah, kalau malam ketambahan nyamuk. Iya. Kalau ngobati lalat nggak usah seluruh tubuh, cukup di sini aja. Gini. Ini kan iki kotor gitu. Ini kan nyepak rene ya, terus gini. Ini tok wis obat lalat ini. Ini obat lalat ini. Ini tok wis. Iki nek ngedosi kalau memandikan sing bagian lalat iki nek bersih ndak usah kena air. Obatnya cek awet. Nah, ya. Ini lalat ini menclok insya Allah mati wis. Nyamuk mencelok. Kalau di sini kan kena ekor. Ini. Ini oh ini kan enggak kena anu ah. Kena air, Pak. Enggak kena air. Toh. Enggak kena ekor maksudnya. Tadi lalatnya mencelok seneng ngene. Terus nah ini sisanya biasanya di belakang kaki depan ini atau ini dirobong. Nah ini katanya nyelentik gini lah saya. Oh nyelentik. Memang sapi memang nyelentik nah apa. Tapi yang utama sini. Yes. Ya, terus di mata ini kelewatan titik. Sik tak tambahin iki ndek mripate ki ono iki. Sambil kali kono. Di mripate iki ada ya. Iya. Ya. Nah. Nah, ini mripate iki ada. Soalnya lalat ini ya di samping menularkan penyakit juga menyedot darah, gizinya kurang. Terus sapi tidak tenang, makannya tidak tenang, gampang stres. Kalau stres ya kepikiran mungkin sapinya, gemuknya ya sulit. Nah, ini gini toh. Terus kalau ada sisa dibungkus ini lagi, dibungkus, nah, disimpan nanti kalau ada latih, jadi ngirit, nggak usah dikabeh-kabeh no. Nah, ini sampai simpen. Nah, itu. Jadi begini ya para peternak, Pak Soma lali Pak Hadi. Ini jadi salah satu yang mengganggu pertumbuhan sapi itu istilahnya parasit. Parasit itu ada yang di dalam namanya cacing, ada yang di luar lalat nyamuk. Kadang ada kutu tumo. Kalau obat cacing yang tadi itu kalau dimasukkan ini cacingnya insya Allah bersih, kalau dosisnya tepat. Terus kalau ada tumonya, bibit-bibit tumonya juga mati. Nah, kalau lalat seperti ini.
setelah diobati ini bagus, gak ada cacing. Ini insya Allah sapi ini kalau makannya cukup apa? Cepet gemuk. Ya, Pak. Nah, terus keluhan ini ya ada fungsinya. Iya. Nah, kadang sapi itu apa? Sudah dikasih makan kok tetep aja. Nah, itu dengan adanya keluhan ini sebagai tanda. Pertama ini keluhan ini untuk gini tadi kan gampang obati. Kedua, kalau keluhan ini sudah siset, sapi ini kan besar. Nah, kalau besar makannya harus ditambah. Makannya ditambah. Nah, nanti kalau tidak ditambah, mangane doyan nggak lemu-lemu, ancene kurang makannya. Jadi salah satu yang menyebabkan sapi itu tidak gemuk, di samping karena cacingan, karena banyak lalat atau penyakit yang lain, mangane kurang. Makan yang utama rumput. Nah, rumput ini penting di sapi. Nah, apalagi sekarang ini ya, kalau sekarang ini kan biasanya udah rumput ya. Sekarang kan musim panen padi kan banyak jerami. Biasanya kan ditambah jerami. Nah, kalau nambah jerami jangan langsung. Harus misalnya sapinya 100% itu ya jeraminya seperempat dulu, ini dulu baru paron. Jangan jerami dong. Nanti kalau jerami dong ya enggak apa-apa, tapi ditambahkan vitamin, mineral, terus minumnya mungkin air kedelai, ampas gitu. Itu. Jadi kalau sapi itu sudah makannya bagus, enggak cacingin, kotorannya itu bagus, apik gitu. Kotoran normal. Tapi kalau kotoran itu mencret, pertama mungkin karena cacingan atau penyakit lain, kedua terlalu banyak gizi. Jadi wis rumput 3 jam pasti akeh, mencret tok. Mencret itu selama tidak bau, tidak masalah, cuma ganggu. Kalau sudah bau, infeksi. Nah, sekarang hubungi dokter hewan. Ya. Jadi balik lagi, jenengan bener, sapi ini kondisi gini gak gemuk-gemuk, diberi obat cacing. Jadi para peternak, kalau memelihara ternak, sapi khususnya, usahakan program obat cacing itu rutin. Paling tidak kalau sapi umur 1 tahun ke bawah itu 3-4 bulan sekali, dosisnya tepat. Terus kalau udah umur 1 tahun ke atas 4-6 bulan sekali. Diusahakan itu, karena cacing ini tidak kelihatan, dia ngerogoti gizi, akhirnya daya tahannya bisa lemah. Wis mangane kurang, cacingin bisa. Nah, itu awal dari penyakit itu umumnya karena kondisi tubuhnya itu lemah. Kalau kondisi tubuhnya bagus, ada penyakit masuk itu tahan, seperti divaksin. Tapi kalau kondisi tubuhnya lemah, ada penyakit masuk tambah sakit. Akhirnya penyakit yang masuk tambah kuat, gampang nular ke yang lain. Itu jadi obat cacing ini rutin, tidak mahal kok. Ini dihitung itu wis gak usah jamu macam-macam. Pokoknya rumputnya cukup, yang paling penting lagi ditambahkan vitamin mineral. Vitamin itu dibuatkan air minum. Tadi tidak perlu diinjeksi. Nah, injeksi sekali, vitamin injeksi misalnya sekarang diinjeksi, besok sudah tidak ada pengaruhnya wis. Kecuali sapi sakit, sapi lemah perlu vitamin injeksi, suntikan, perlu suntikan vitamin. Kalau sapi sehat seperti ini, vitaminnya lewat air minum yang dibutuhkan sapi. Kembali lagi ke masalah cacing. Cacing ini jangan dianggap sepele, penting sekali. Benar, Bu Adi tadi ke rumah mau cari pil. Ya alhamdulillah, wis tak bantu untuk penyuluhan gitu. Tak bantu masukkan, cara masukkan seperti itu. Kadang-kadang peternak itu sudah beli obat cacing, tapi dosisnya kurang. Dosisnya kurang, misalnya sapi sebesar ini dikasih 1, kurang dosisnya. Terus kedua, cara memberikannya kadang-kadang luput, dicontang, ditaruh contang, no ternyata ganjet dicontangi. Nah, terus kadang dicampur dengan rumput apa, dikenyah, dilepeh. Nah, akhirnya dosisnya tidak tercapai. Sapi juga pinter, sepertinya masuk. Orangnya tidak ada dilepeh. Nah, akhirnya dosisnya tercapai. Akhirnya lo sudah diobat cacing kok tetep aja. Nah, mungkin obat cacingnya tidak masuk, dosisnya kurang. Itu yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun nggih Pak Adi nggih. Niki kula damel penyuluhan. Dulur-dulur kita itu banyak yang di wilayah lain itu selalu ada petugas. Kalau melihara sapi, kalau sakit nggak ada petugas kan masalah. Kalau dekat petugas sih alhamdulillah. Nah, supaya sapi itu tidak sakit, pemeliharaannya dicegah. Tidak cacingin, vitaminnya cukup, makannya cukup. Insya Allah sapi yang kita pelihara ini diberi kesehatan, tumbuh normal.
Itu yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun nggih Pak Adi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.